Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan lingkungan di sekolah. Sebelum lanjut ya, jangan lupa silakan kunjungi channel cararifin.blogspot.com ini ya, yang saya bol di dalam dunia penjas. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jika merasa channel ini bermanfaat silahkan share dan kasih kolom komentarnya untuk kemajuan channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, saya akan sharing, kita akan belajar bareng mengenai peran lingkungan di sekolah ya. Peranan lingkungan ya, apa sih peranan lingkungan di sekolah itu seperti apa? Lingkungan di sekitar sekolah, lingkungan yang berbagai macam bentuk, berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Upaya pendidikan yang dilakukan sekolah oleh para guru seperti membuat istana pasir di tepi pantai ya. Nah, jadi istilahnya tersebut udah dibangun, kena ombak dan hilang lagi karena mungkin anak sekolah yang SD 6 tahun keluar pindah beda lagi muridnya ya, kelas yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan sebagainya. Sekolah dengan sekuat tenaga membangun istana yang cantik, tetapi begitu anak keluar dari lingkungan sekolah, ombak besar meluluhlantahkan istana yang dibangun di sekolah ya. Pasti ini terjadi, mau sesayang sebaik apa para murid ya, pasti yang namanya kelulusan pasti ada, karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oleh karena itu perlu pendekatan yang komprehensif dari sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan karakter anak didik yang kuat, baik dan positif secara konsisten ya. Kasih momen, kasih kesan yang baik kepada mereka agar ya kelak nanti mereka juga ingat akan apa yang sudah kita berikan kepada mereka ya. Ini benar-benar lagi seorang guru itu ya, beban tanggung jawabnya, kerjanya itu sangat luar biasa beratnya. Lingkungan masyarakat, para pemimpin membuat kebijakan, pemegang otoritas di masyarakat, orang tua harus menjadi role model yang baik dalam menanamkan karakter yang baik pada anaknya ya. Selain para guru nih ya, di lingkungan sekolah ya, jangan sampai anaknya ya, mohon maaf, yang siswanya kurang baik atau pergaulannya kurang baik menyalahkan sekolah ya. Sekolah yang disalahkan, kenapa nggak bisa mendidik. Sekali lagi ya, di sekolah pun waktunya tuh sangat terbatas. Pagi SD hanya sampai jam 12, jam 1, setelahnya pulang ya. Nah, itu di lingkungan di rumah yang harus tahu, harus bisa mengontrol selain di sekolah. Mungkin di sekolah itu banyak guru jadi banyak yang ditakuti. Kalau di rumah sosok orang tua juga harus bisa ditakuti, harus bisa nge, tahu anaknya tuh pergi kemana, bergaul sama siapa saja, agar bisa nantinya berkolaborasi dengan para guru di sekolah. Berbagai perilaku ambigu dan inkonsistensi yang diperlihatkan dalam masyarakat akan memberi kontribusi yang buruk yang secara signifikan dapat melemahkan karakter siswa ya. Ini sekali lagi perilaku ambigu karena di lingkungan ya, di lingkungan masyarakat itu yang sangat mempengaruhi. Banyak kebijakan dalam pendidikan yang justru kontraproduktif terhadap pengembangan karakter siswa. Sebut saja misalnya kebijakan ujian nasional yang dipercaya dapat menggenjot motivasi siswa untuk belajar supaya lulus UN ya. Ini benar-benar saya mengalami, merasakan, mungkin agan-agan semua, rekan-rekan semua, adik-adik semua yang di sana ya pasti merasakan ujian nasional tuh, wah tegangnya seperti apa, cemasnya, galaunya. Wah, itu benar-benar mengasah mental, menggenjot ya, menggenjot kita untuk supaya bisa move, bergerak, supaya bisa berpikir, supaya bisa belajar lebih lagi untuk menghadapi ujian nasional ini. Kebijakan tersebut justru mengarah pada praksis
pendidikan yang melahirkan peraturan yang sistem yang berbasis pada model reward atau punishment. Model seperti itu hanya akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat sementara dan terbatas, tapi hanya sedikit bahkan tidak memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak untuk jangka panjang, ya. Karena setelah kita sekolah 6 tahun atau 3 tahun, kita ditentukan dengan ujian nasional yang seminggu, ya mungkin paling panjangnya seminggu. Bahkan kalau kita amati pada tataran pelaksanaan ujian nasional atau UN di lapangan, begitu banyak praktik penyelewengan dan kecurangan yang bertentangan dengan prinsip pendidikan sendiri. Ini ternyata banyak sekali, ya. Hal itu justru akan merusak karakter anak didik sekian lama berusaha dalam lingkungan sekolah. Hilangnya nilai-nilai kejujuran integritas dapat dipercaya adalah hal yang harus dibayar dalam praksis pendidik yang menegaskan karakter positif anak didiknya. Character education quality standar yang merekomendasikan, ya sekali lagi, karakter education quality standar yang merekomendasikan bahwa pendidikan akan secara efektif mengembangkan karakter anak didik ketika nilai-nilai dasar etika dijadikan sebagai basis pendidikan, ya, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif dalam membangun dan mengembangkan karakter anak didik serta menciptakan komunitas yang peduli baik di keluarga maupun masyarakat sebagai komunitas moral yang berbagi pendidikan dan karakter setia dan konsisten dan bersama. Ya, inilah ya, jelaskan sharing bareng peran lingkungan. Terusnya kunjungi channel ini, ya, channel blog saya caran.blogspot.com dalam dunia gas yang mungkin membutuhkan apa silahkan search di blog ini, ya. Mungkin itu aja, like dan share-nya, dan jika merasa channel ini bermanfaat silahkan share dan isi komentar untuk kemajuan channel ini. Sekali lagi, ini channel saya di 2016, tepatnya di bulan November, ya. Nah, ini jadi mohon maaf isinya masih acak-acakan, dan 2020 pun masih ada yang acak-acakan, karena bukan acak-acakan, jadi isinya belum banyak karena apa namanya, sumber kayak misalnya dalam materi cedera itu, salah satu materi cedera dalam silat atau judo itu masih sedikit, karena kalau saya ambil takut referensinya nggak sejalan, karena saya mengambil salah satu buku. Itu aja penjelasan dari kami, sharing kita kali ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu, salam literasi.